Kita nih hamba kebenaran. Jika Tuhan mau merdekakan pakai firman, dengar. Masih pakai acara gempa, serukan dulu, kasih tahu mereka dulu. Apa ya, kasihan kita miskin lah, provinsi miskin lah, sembah berhala lagi. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, in excelsis, in excelsis. Kita nih hamba kebenaran. Jika Tuhan mau merdekakan pakai firman, dengar. Masih pakai acara gempa, roh oleh bercari Tuhan. Tuhan tidak mungkin sampaikan, bikin apa-apa saya belum sampaikan hamba-hambanya. Amos 3 ayat 6 bilang begini, kita baca sama-sama. Ini kalau ke tempuh negeri ada kena gempa, toh 1, 2, 3. Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Perhatikan, adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Dia semua. Tidak mungkin dia lakukan ini sebelum dia kasih tahu nabi-nabi. Serukan dulu, kasih tahu mereka dulu. Ayat 7, perhatikan. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Sekarang nabi sudah tidak ada. Tapi spirit karunia semangat seperti nabi itu masih banyak. Jadi kalau hamba-hamba Tuhan bicara, dengar Bapak Ibu. Kita saling mendoakan, khusus saya minta didoakan supaya dapat kesempatan berteriak, ya saya omong ini supaya kasihan kita miskin lah, provinsi miskin lah, sembah berhala lagi, ya dosa-dosa macam-macam. Tuhan bongkar bangkit dulu Seroja itu rencananya menurut itu pakar bilang, itu alat yang dong baca itu angin itu tidak masuk kupang. Mereka juga kaget kenapa belok. Saudara sudah tahu kenapa belok? Tuhan Yesus suruh belok. Karena di sini banyak gereja tapi tidak murni. Gerejanya harus dimurnikan. Gereja itu dimerdekakan jadi berkat. Bukan menjanjikan kemerdekaan palsu. Dan hidup main lumpur terus. Makanya Petrus ngomong tadi dalam 2 Petrus 2 itu. Di ayatnya yang ke 21-22 Petrus ini mirip anjing dan babi bukan domba. Perhatikan. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Sudah ada perintah kudus, mereka tidak peduli. Nah ini karakteristiknya pasti bukan domba dong. Ayat 22 sama-sama jemaat 23. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Ya kalau jatuh apa boleh buat ya Bapak Ibu. Saya sudah bilang pasti Anda keluar kembali. Seperti ayam buang dalam kolam dia sentuh dia lompat. Bukan seperti bebek ya. Masuk di air menikmati berjam-jam. Saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah pernyataan yang perlu kita sikapi dengan tenang dan berdasarkan iman, bukan sekadar emosi. Ketika bencana seperti Seroja dan gempa bumi terjadi di Nusa Tenggara Timur, muncul klaim bahwa bencana tersebut merupakan hukuman Tuhan karena manusia menyembah berhala. Pertanyaannya, apakah Alkitab memberikan kita dasar untuk memastikan bahwa setiap bencana tertentu adalah hukuman langsung Tuhan atas dosa kelompok masyarakat tertentu? Jawabannya, kita harus sangat berhati-hati. Dalam Injil Yohanes 9 ayat 1-3, para murid bertanya kepada Yesus mengenai seorang yang sejak lahir mengalami penderitaan. Mereka bertanya apakah penderitaan itu disebabkan oleh dosanya atau dosa orang tuanya. Tetapi Yesus tidak langsung mengatakan demikian. Yesus justru menjawab bahwa keadaan tersebut tidak boleh begitu saja dihubungkan dengan dosa pribadi orang itu atau orang tuanya. Ini prinsip yang sangat penting. Artinya, kita tidak boleh dengan mudah menunjuk korban bencana lalu mengatakan, kalian terkena bencana karena dosa kalian. Dalam Lukas 13 ayat 1-5, Yesus juga berbicara tentang orang-orang yang mengalami kematian tragis. Apakah mereka lebih berdosa daripada orang lain? Yesus menjawab dengan jelas tidak. Jadi, ketika Seroja melanda NTT, ketika gempa mengguncang Flores,
kita tidak memiliki dasar untuk mengatakan secara pasti bahwa para korban terkena bencana karena mereka menyembah berhala. Bencana alam memiliki proses alamiah yang dapat dijelaskan secara ilmiah. Gempa bumi, misalnya, berkaitan dengan aktivitas tektonik bumi. Iman kepada Tuhan tidak mengharuskan kita menolak penjelasan ilmiah. Sebagai umat Katolik, kita tentu mengakui bahwa penyembahan berhala bertentangan dengan iman kepada Allah. Gereja Katolik tidak mengajarkan penyembahan kepada benda atau patung sebagai Tuhan. Ketika umat Katolik menghormati gambar atau patung orang kudus, itu berbeda dengan menyembah benda tersebut sebagai Allah. Yang disembah adalah Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Patung atau gambar hanyalah sarana pengingat dan penghormatan, bukan Tuhan. Karena itu, kritik terhadap praktik keagamaan harus dilakukan dengan memahami terlebih dahulu apa yang sebenarnya diajarkan Gereja Katolik, bukan dengan menyamakan seluruh penghormatan kepada simbol dengan penyembahan berhala. Bayangkan seseorang kehilangan rumahnya karena bencana. Kemudian kita berkata, "Ini terjadi karena kalian berdosa." Pertanyaan saya sederhana. Apakah kita benar-benar mengetahui pikiran dan keputusan Tuhan sampai berani memastikan penyebab rohani dari sebuah bencana? Dalam kitab Ayub, kita melihat bahwa penderitaan manusia tidak selalu dapat dijelaskan dengan rumus sederhana. Berdosa berarti terkena bencana, sedangkan orang benar pasti bebas dari penderitaan. Justru kitab Ayub mengajarkan kita untuk berhati-hati dalam menghakimi orang yang sedang menderita. Karena itu, kalau kita ingin mengajak manusia bertobat, silakan. Kalau kita ingin mengingatkan manusia agar meninggalkan dosa, silakan. Tetapi jangan menggunakan penderitaan para korban bencana sebagai bukti bahwa mereka sedang dihukum Tuhan karena dosa tertentu, kalau Alkitab sendiri tidak memberikan kita kepastian seperti itu. Dalam iman Katolik, bencana seharusnya menjadi kesempatan untuk menghadirkan kasih, solidaritas, pertolongan dan doa. Ketika saudara kita kehilangan rumah, kita membantu. Ketika keluarga kehilangan anggota keluarga, kita menghibur. Ketika masyarakat mengalami ketakutan, kita hadir membawa harapan. Karena inti Injil bukanlah mempermalukan korban, melainkan menghadirkan kasih Kristus kepada mereka yang menderita. Jadi, mari kita membedakan dua hal. Mengajak manusia bertobat adalah baik. Tetapi mengklaim bahwa bencana tertentu pasti merupakan hukuman Tuhan karena dosa tertentu adalah persoalan yang berbeda. Kita tidak boleh berbicara seolah-olah kita mengetahui keputusan Tuhan secara pasti. Pada akhirnya, mari kita belajar dari perkataan Yesus, jangan cepat menghakimi orang lain ketika mereka mengalami penderitaan. Bencana seharusnya membuat kita semakin rendah hati di hadapan Tuhan, semakin peduli kepada sesama, semakin waspada terhadap alam, dan semakin kuat dalam iman. Bukan memperbesar ketakutan, tetapi menghadirkan harapan. Tuhan memberkati seluruh masyarakat NTT, para korban bencana, keluarga yang berduka, dan semua orang yang terus berjuang untuk bangkit.